bansos, BST gitu kan orangnya banyak, tapi kan biasanya disesuaikan ruangan sama disip lah. Nah terus teman-teman pelaku pegiat seni bagaimana? Nah kita diskusi, maksudnya diskusi gini, dengan jumlah masa yang sebegitu, kira-kira itu sih memungkinkan ono tanggapan atau enggak, kemudian mau dipola konser yang seperti apa, event yang seperti apa. Karena kebijakan saya di pariwisata ini tak buka 3 tahap. 1, tempat wisata digunakan untuk bagi bansos. Jadi harapan saya membiasakan protokol new normal ke teman-teman yang ada di daerah wisata. Ya syukur-syukur kalau udah kebagian bansos terus nanti belonjo yang konco-konco. Ini untuk menyemangati saya ke teman-teman pariwisata. Jadi tempat wisata tak gunakan untuk bagi bansos dulu, terus kemudian baru menerima wisatawan lokal. Itu pun dibatasi, ada kuota maksimal. Terus kemudian baru nanti wisatawan luar kota. Nah yang wisatawan luar kota itu harus dengan pesanan. Ini aplikasinya lagi tak siapkan. Jadi yang mau masuk dari luar kota itu kalau mau main ke pantai kita harus pesen dulu sehingga saya tahu dia dari mana, terus nanti di checkpoint, di rapid, kalau non reaktif baru boleh melanjutkan ke tempat wisatanya. Nah event dan sebagainya ini memang aku kan lagi ada webinar lagi tak siapkan tanggal 28 Juni ini, mengumpulkan teman-teman kreatif ya, termasuk teman-teman software. Aku pengen dapat masukan kira-kira nanti event di era new normal selama ada masa pandemi COVID ini kayak gimana, terkait dengan penontonnya kayak ngopo. Kalau cuma sekedar pertunjukannya mungkin kita bisa belajar kok waktu konser di Kempot itu yang sebelum beliau meninggal itu konser amal, tapi kan itu penontonnya semua online gitu loh. Nah tapi kalau nikahan sekarang sudah mulai ada nikahan, tapi paling nanti tamunya itu cuma 30-50. Pertanyaan saya, sing duwe hajat itu gelem gawe kuade dengan tamu sejumlah segitu, terus ada pengiring musik apa enggak gitu. Sebenarnya kalau elektuna kayak Mas Rofiq ini paling ya bisa gitu. Nah cuman untuk pegelaran seni yang lain yang biasanya masanya itu banyak, kalau MC mungkin sekarang sudah mulai bisa kegiatan-kegiatan keacaraan, tapi ya gitu audiensnya kan sekarang nggak banyak-banyak. Jadi gambaran saya itu kalau untuk acara di dalam ruangan 30 orang, kalau di luar saya ngacu ke aturannya yang disepakati KPU bahwa kegiatan kampanye akbar aja 50 orang, berarti maksimal kegiatan di luar untuk event-event yang kayak begitu tuh ya jumlahnya sekian. Nah kira-kira rekan-rekan nanti punya ide seperti apa? Kalau selama ada konsep Pak kita bisa dengan seperti itu konsep, yang penting ada penegasan bahwa yang penting bisa jalan dengan protokol kesehatan, meskipun jumlahnya sekian kita nggak masalah ya, monggo nanti. Dan sekarang saya kan sudah mendelegasikan ke desa sebenarnya. Jadi sudah saya delegasikan ke desa bahwa segala bentuk keramaian itu harus sepengetahuan dan seizin satgas setempat, yang bahasanya begitu. Satgas setempat yang saya maksud itu adalah satgas desa. Nanti aja KPKP izin yang bupati kan ya aku mumet gitu. Kan yang paling tahu beresiko apa enggak di sana orang lokal apa orang luar, itu kan baru kurang yang paling hafal. Nah, sehingga ada beberapa kepala desa mungkin yang sudah mulai berani, ada yang belum sesuai kondisi daerahnya masing-masing. Tetapi kalau menghadirkan masa dari luar, bintang tamu dari luar, nah itu yang memang perlu kita kaji lagi. Ya menurutku ini momen kita untuk memperkuat talent-talent yang ada di dalam gitu, karena yang dari luar nggak bisa masuk, nggak bisa perform, ya ayo kita perform yang di dalam. Nah kalau teman-teman memang punya konsep atau punya ide yang masuk, yang mungkin nanti launching new normal bagi pelaku seni pertunjukan atau event, nggak apa-apa bikin eventnya pendopo gitu, dengan menampilkan protokol new normal di video lah, itu jadi guidance atau jadi rulesnya teman-teman yang lain, sehingga nggak event kayak gini nggak apa-apa, saya memfasilitasi gitu. Tapi saya pengen dengar dulu dari jenengan sebagai para pelaku seni itu, kira-kira jenengan punya bayangan nanti event itu bakal seperti apa gitu, atau yang jenengan tahu mungkin di daerah lain sudah ada event yang berjalan itu seperti apa. Ya mungkin itu pembuka dari saya untuk memantik diskusi. Selanjutnya mungkin perwakilan
saya persilahkan untuk memperkenalkan teman-temannya, terus kemudian menyampaikan aspirasi mungkin. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Bupati. Nama saya Harun. Oke, Mas Harun. Son. Ini kalau wakil saking konco-konco semua dari Paguyuban Jenangan Kabupaten Trenggalek yang tersebar di 14 kecamatan. Terus ini juga saya sama rekan-rekan seni, sama pelaku seni, musisi, MC, terus video shooting dan sebagainya. Pak Dalang juga ada ini itu. Ya, saya ingin menyampaikan ke jenengan bahwasanya untuk kawan-kawan semua kan sejak kedatangan sejak nanti corona ini mulai 23 Maret yang kemarin sampai sekarang kita kan tidak ada terus karena tidak berbagai kegiatan massa sehingga kami tidak mempunyai penghasilan sama sekali intinya kan akhirnya itu kami ini ingin menghadap menyampaikan unek-unek agar bisa kita beraktivitas kembali. Pada saat ini kita sama-sama mengetahui katanya mau di normal itu terus di normal tentunya hari ini dapat membuka harapan kami untuk bisa segera bekerja kembali pada era new normal ini dengan mentaati segala persyaratan protokol kesehatan yang sudah dijadikan ketentuan dari pemerintah. Sebagai pertimbangan dari fakta yang kami kutip dari berbagai media bahwasanya sudah sebagian kota dan kabupaten dapat menyelenggarakan adanya resepsi atau hajatan. Bersama dengan ini kami melampirkan referensi protokol kegiatan hajatan pesta dalam maupun di luar ruangan untuk bisa jadi pertimbangan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Lanjutkan mungkin dari wakil dari rekan-rekan bisa menyampaikan undang-undangnya. Kalau undang-undang kan ya, sama semua kan. Intinya sama saja. Ini Gus, kalau saya punya gambaran referensi. Satu untuk, yang kedua untuk kampanye terus perangkat dengan adanya momentum 50 orang itu, insya Allah nanti semua teman-teman bisa tercakup. Jadi kampanye satu kecamatan, desa A, jam ini satu ini, desa B itu semua asal bisa dilaksanakan. malah laku Gus. Dan saya harap itu nanti teman-teman semua sepakat. Ya misalnya datanya itu malah aku pokoknya pasar nih sopo aturan mas kampanye aku kan jadi kampanye satu kecamatan berapa desa kan, jadi mungkin desa A pakai zonnya yang desa situ 50 orang, akhirnya malah lebih fleksibel. Jadi gini aja biar kita nanti kesannya juga nggak melanggar aturan karena di surat edaran Menteri Agama itu kan kegiatan pernikahan apa segala macam itu indoor 30 orang atau 20% dari kapasitas ruangan, tapi maksimal tidak boleh lebih dari 30 orang. Artinya ya wis dibilangin 30 orang. Nah yang di outdoor itu 50. Sebenarnya aku juga terinspirasi teko neng Belanda itu kan sudah mulai buka itu tempat dugem. Tapi tempat dugemnya itu dikasih disc jockey, performance kan pasti physical distancing lah. Alat ya sampai nyekel dhewe gak ganti-ganti. Mic ya kondomnya diganti kuwi apa kondom apa jenenge? Sarung mic gitu kan. Jadi iya juga diganti. Lah yang di bawah itu sing dugem iku nang kursi dijaraki 1,5 meter. Jadi ya duduk di kursi ngentok ya lah. Apakah nanti event-event pertunjukan itu seperti itu? Katakanlah kalau yang di lapangan ya di jarak kursi terus kemudian dibatasi sekian sehingga kalau dempet-dempetan ya ada apa? Ini terus terang aja ini itu kita masih belum membahas event. Teman-teman ini cuma membahas untuk acara hajatan resepsi ya. Oh, iya. Jadi untuk event memang belum. Mungkin kelihatannya ini dulu aja, eventnya belakangan. Kalau event hajatan 30 orang ya,
itu kan ada rentang waktu. Iya. Nah, Jeda waktu. jadi mungkin bisa di sisi itu kamu jam ini mungkin itu dalam satu ruangan 30 orang. seperti itu. Kalau itu sudah boleh. Di surat edaran saya yang terbaru itu sudah boleh. Cuma mengacu pada kan ini Gus, 30 orangnya itu yang menjadi masalah. Karena apa? Acuannya satu hari itu 30. Enggak satu ruangan. Enggak. Jadi seandainya kamu itu 10 menit. Berarti periode 10 menit 30 orang. Tapi dipastikan nggak ada penumpukan, nggak ada. Ya. Itu. Karena gini, ini dari referensi Sudah kita, ada. itu memang apapun hasilnya itu tetap dari tim gugus desa yang menuntut izin. Itu ada nanti peralatan harus lokal. Terus jangan mengundang tamu luar kota. Intinya seperti itu. Iya. Kesenian kalau bisa juga harus dari lokal. Untuk sementara ini seperti itu. Yus, nanti aku tak koordinasikan sama dinas kesehatan. Ya. Nanti secara resmi kita bikin press conference lah. Ya. Press conference itu aja. Ya kasih aku waktu 1 minggu lah. Soalnya ini aku kan juga butuh meyakinkan desa-desa juga. Oke. Lah sing ini ya, tadi kemarin wis ono Baru Harjo, Pak aku buka terop, tapi nang ngisor terop iku ya 30 orang. Ya gak masalah Mbak gitu, tapi lah iso jenengan pokoknya tanggung jawab boleh nopo nggih siap. Karena sebenarnya saya sudah mendelegasikan ke desa. Cuman ya nanti sambil terus kita evaluasi, kita di Satgas juga tetap evaluasi. Kalau sampai ada transmisi lokal, ya pasti kita ada di semua. Ya. Jadi performernya lah iso ganti-ganti, sing komik apa, bisa semua performer kayak wis jenenge sinden, jenenge anu ya sangumik dhewe-dhewe atau paling enggak di yang dhewe-dhewe siapa satu-satu, tidak berganti-gantian, jaga jarak. Lah sing main alat musik gawe masker, lah sing nyanyi ya mikir sing dimaskeri kan gitu. Ya gitu, kalau itu mungkin bisa jalan lah. Mas. Iya. Cuman memang di sini kita dari teman-teman tadi malam sudah menggodok referensi yang bisa Gini, makanya ini kan tak pelajari nanti kira-kira saya masih membahayakan secara protokoler kan seperti apa nanti koreksi. Kalau sudah nanti kita umumkan bareng, kita press conference mulai. Ya. Tanggal berapa bisa lebih? Monggo pas press conference itu aja sekaligus event. Kita siapkan dari teman-teman sensitif biar menyiapkan. Minggu depan lah. Nggih. Minggu ngarep apa ana acara apa Ben? Sorenya tanggal. Kalau bisa 2 hari sebelumnya Gus. Jadi kita bisa siapa? Apa Jumat minggu ngarep lah dikai. Besok tanggal piro sih? Jumat minggu ngarep itu tanggal piro? 24. Iya. 25. Hah? Ya wis kowe gak apa-apa. Wis minggu ngarep, Jumat minggu ngarep wis. Iya. Jumat minggu ngarep. Pagi apa habis Jumatan? Ya habis Jumatan. Iya. Jadi sampling, ya. Nggih. Jadi sampel protokoler. Jadi pastikan semua pengisi acara lokal, peralatan dari lokal, supaya tidak ada orang keluar masuk dari luar kota, ya kan? Artinya yes. Teknisi lokal, nanti aja sampai nyewa alat yang perlu ngagung, nulis gak Iya. oleh. Betul. Mungkin perlu menjalankan kepala desa atau satgas dari desa mungkin untuk menyaksikan. Ya enggak, nanti kan di video kan aja. Video. Jadi kalau saya teman-teman video, Iya. ya spam video kan nanti kan bisa kita share. Siap. Bisa kita share. Atau kalaupun mendatangkan perwakilan AKD ya tak apa, terus yang lain nanti bisa melihat kita live-kan di YouTube atau gimana. Jadi konser new normal atau protokoler hajatan new normal. Di contohnya di Pendopo silakan disaksikan di Kominfo. Nah, ini sekaligus press release apa saja protokoler ketika menggelar hajatan. Masalahnya selama ini pas tidak boleh manggung kita nyoba online itu juga tidak jalan. Iyalah. Yo, aku ya mending delok YouTube sing kualitas soundnya dilepono soundcard daripada delok soundmu di topok. Yang Ya, nggih Pramila. Yang kemarin yang saya tanyakan itu loh. Ini teman-teman kok disuruh diminta untuk live streaming saja nggak apa-apa. Saya mikir, nah ini konten-konten ini apa? Mesti delok sopo live streaming gitu. Kemudian order yang jumlahnya banyak itu pun yang nonton ya banyak ternyata di live streaming. apa?
yang komunitas outlet itu kan juga di live streaming Facebook, tapi ternyata penontonnya juga tidak sebanyak yang memasukkan itu. Iya. Tidak jalan ya. Seperti Kopaji sendiri juga membuat Wayangan itu. Iya. Tapi ya sepi. Ya, sepi yang nonton hanya 13 gitu. Karena link kita kan sebenarnya masih lokal. Iya. Kalau di antara kita itu sedang linknya bisa nasional kayak sekelas minimal kayak di Unpad. Inilah saya ringkitan itu nanti ya mungkin kalau hajatannya karena bertahap gitu ya ringkitannya gak usah bio apa anu lengkap itu ya udah ya semek lakon wayang yang ngarep gitu so. Terus habis itu yang penting apa dagelane kuwi. Nggih. Begini, Mas Ibin, itu nanti setelah Jumat kita adakan uji coba ya, normal. Kami juga mengharapkan nanti ada sosialisasi per desa. Karena walaupun kita nanti perform, kalau nggak ada yang nanggap nggak ada yang dibayar. Nah iya makanya. Jadi katakanlah nanti aturannya boleh kamu tanggapan, tapi tidak ada yang nanggap. Nah, kan selama ini yang mau nanggap itu kan ada rasa ketakutan karena belum ada sosialisasi yang besaran untuk Rilis resmi dari pemerintah. rilis resmi dari pemerintah yang belum ada gitu. Nah iya nanti kan setelah dirilis resmi jadi gini kepala desa itu sebenarnya ya wis semangat kabeh kok abang. Masalah ya akeh kepala desa sing arep rabi wan. Margo Mulyo dan segala macam. Wis makanya aku kenapa dipercepat aja 1 minggu besok kita konser di sini. Tapi ya alat apa sampai siapnya loh. Siap. Siap. Apa bantu membantu. Ya makan siang apa ya tak siapnya. Oh iya. Hah? Siap. Lah iya. Yang penting kan jadi kode-kode tadi dalam rezekine lah. Nanti kok gitu protokolnya disiapno terus habis itu perwakilan AKG jadi ngerti. Jadi pokoknya lah di dalam ruangan, lah di bawah teror maksimal 30 orang, ya tetapi kan berganti-gantian performanya kan tetap bisa perform aja, tetap bisa menghibur tamu undangan. Terus lah iso kuat diri ya kuat di drive-thru ngono ae, jadi gak usah salaman sampai sing duwe hajat kan gitu. Dan nanti tak undangnya perias ngono berarti enek manteni barang. Ada yang susah. Dalam koordinasi SD ada Ada. Ya wes berarti besok minggu depan simulasi siap nih. simulasi. Nggih, dekornya juga ada. Iya. Jadi sing perias ya krono perias itu. Terus engko sing dadi tamu sapa, modele gimana? Iya, Jaluk titik ya. terus performanya apa gitu. MC tetap tuh. Kuncinya mana? Kuncinya suara itu. Gus, Dalam ada sedikit penambahan ini misalkan hanya perumpamaan. Saya lihat untuk jenis usaha yang lain kayak UMKM dan lain-lainnya itu ada pemberdayaan. Dari kami misalkan kalau bisa untuk sound system sendiri pemberdayaannya berupa dia datangkanlah narasumber atau gimana itu, apakah tidak bisa untuk hal seperti itu? bisa. Sampai jalan narasumber apa maksudnya? Misalkan pendidikan tentang bagaimana cara mengoperasikan yang benar. Saya itu sudah mendatangkan 4 kali. Iya, 4 kali. 4 kali Gus. Itu biaya permodalan. Sendiri, ayo datangkan guru dari Iya. Jakarta. Ya saya kan via Zoom gitu aja kan iso toh. Ya Zoom ya. kurang masalahnya Prakteknya yang kurang. Iya. tidak Iya. sistem Iya. biar memen ya. Dinas Penerangan sudah jenis. Iso lah iso. Iya. Oke. Terima kasih. Ya tapi ben gak kelewatan ya nggawe surat atau proposal. Iya, siap nih. Oke. Nanti masuknya sebenarnya ke UMKM. Kalau industri kreatif itu masuk pariwisata juga. Bidang aircraft itu yang pariwisata. Itu ya. Iya. Disiapkan konsep kok PIC ini apa? Mbak Dila apa jenengan Mas? Iya, Pak. Ya wis Pak Niko ngabari aku persiapannya dina hari Jumat Gus. Jam 2 itu. Iya, jam 2. Tapi isu sama harus persiapan kan. Tapi gak usah didekor nemen-nemen teknik biaya, pokoknya ketok enek antene, kursine bae iku ya. Harun siap ya. Santai posisi protokol kan kita kan gak nyorot dekorasi, sebenarnya nyorot protokolnya. Ada dekorasi. Terus habis itu penontonnya atau pengunjungnya dikasih kursi berjarak gitu. Terus gak ada makan-makan
di tempat semua perkataannya itu ya, nanti kan itu kita jelaskan semua masuk di permalkan persis sih Pak. Yes. cuci tangan pakai sabun. Jadi kalau sesi 1 berakhir dijerat setengah jam, baru boleh tamu yang lain. Ini yang perlu diantisipasi lagi, yang perlu diantisipasi lagi itu yang di luar acara, di luar tempat acara. Karena yang kita tahu kayak di mall ya, kemarin kita juga dengar beritanya, yang di dalam kan sudah diatur nih, masuk 50, tapi yang antri ini yang dijubel itu. Misalnya kayak di Ayam Muruk, maaf, di dalam udah masuk 30, udah tertib ya. Cuma parkir jalan yang berjubel ini ya. Makanya undangannya itu jamnya itu di sepeling setengah jam atau 1 jam. Jadi begitu yang 30 pulang, kursinya dilapi gitu loh. Dilapi, alat-alat disteril lagi, baru pun terima tamu yang lain gitu. Protokolnya gitu, undangannya yang bicara. Jadi kita tanggapan secara session terus. Iya. Ya kalau error session, isu sampai bunyi. Bayarannya nambah malah. Ya itulah hikmah corona. Unggahannya Mas Gaya. Pasti ada hikmahnya. Mas Gaya kan Ayo dong lan. Ke pantai pergi. Sekarang orang yang mengajarkan dilarang berjubel, waktunya pidato kan Yang penting kan wanita hamil sama anak 5 tahun boleh datang. Ya wanita hamil, Lansia, terus lansia.